يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Karena kata Rasulullah, yang menyebabkan umat-umat sebelum kalian itu sengsara, celaka, binasa adalah mereka itu banyak mempersoalkan perintah Nabi mereka dan menyelisihi perintah Nabi mereka. Disuruh begini tanya yang kayak apa, yang seperti ini, yang kayak apa lagi belum jelas, kayak Bani Israel ya. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Qalu wa tattakhiduna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka disuruh nyembelih sapi betina. Ya, sapi betina jenis apapun masuk kategori sebetulnya. Mau sapi Bali, mau sapi limusin, simental, sapi perah, asalkan betina pokoknya. Namanya masih sapi, bukan kambing, bukan kijang, bukan kuda. Masih dibilang sapi dan jenis kelaminnya betina, sembelih selesai. Mereka tidak puas. Oh, kamu ini ngejek kami ya Musa. Mentang-mentang kami dulu nyembah anak sapi, sekarang suruh nyembelih sapi betina. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah untuk termasuk orang-orang yang jahil. Maka bilang lagi, qala ud'u lana rabbak. Ini kurang ajar ya Bani Israel ini. Kayaknya Tuhannya Musa itu bukan Tuhannya mereka gitu. Ud'u lana rabbak. Tanyakan sama Tuhanmu sana. Kurang ajar Bani Israel ini ya. Mahia. Sapi betina itu apa sih? Yang kayak apa? Qala innahu yaqul innaha baqaratun la faridun wala bikr awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Oke, ditanyakan sama Nabi Musa kan, sapi betinanya yang seperti apa ya Allah. Tadinya semua sapi betina disembelih selesai masalahnya. Mereka tidak mau. Mereka memperdetil perintah yang tadinya itu mudah, simple, dipertanyakan, dipersoalkan, akhirnya Allah turunkan kriteria-kriteria yang mempersempit pilihan mereka. Katanya Allah, ya, sapi betinanya ini bukan sapi yang tua, bukan juga sapi yang terlalu muda, tapi yang tengah-tengah usianya. Nah, kan sudah agak susah kan sekarang? Ya, agak susah nih. Enggak boleh nyari sapi sembarang. Awanun baina dzalik, yang tengah-tengah. Faf'alu ma tu'marun, segera kalian laksanakan apa yang kalian diperintahkan untuk melaksanakannya. Ngeyel lagi nih Bani Israel. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Tanyakan lagi kepada Tuhanmu. Tuhanmu lagi. Kayaknya Tuhannya itu beda gitu. Tuhannya Musa dengan Tuhannya Bani Israel seperti beda. Suruh tanya ke Tuhanmu sana. Warnanya apa? Tadinya mau sapi coklat, kuning, hijau, putih. Kalau ada yang hijau barangkali. Sah disembelih. Yang penting betina umurnya sedang, tidak ketuaan, tidak kemudahan. Warna bebas. Karena mereka tanya warnanya apa, turun lagi kriteria tambahan yang semakin mempersempit pilihan-pilihan mereka. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Kuning, cerah warnanya. Dilihat itu menyenangkan. Loh, angel loh. Kuning, cerah, dilihat menyenangkan. Tidak mau lagi Bani Israel ini. Makanya orang kalau ngeyel dibilang Bani Israel. Ya, kayak Bani Israel, ngeyel. Nentang terus. Qala ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alaina. Innal baqarah tashabaha alaina.
Coba dong, tolong tanyakan lagi kepada Tuhanmu. Kok sapi, suruh jelaskan lagi, lebih jelas lagi. Ini sapinya kok pada mirip semua. Ini bodohnya Bani Israel. Kalau memang sudah pada mirip, ya sudah aman aja. Yang kamu anggap mirip, sembelih salah satunya, selesai. Tidak mau. Tanya lagi, coba detailkan sedetil-detilnya. Akhirnya dikasih kriteria tambahan lagi sama Allah. Qala innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda. Dia bukanlah sapi yang sudah ditundukkan untuk membajak ladang. Wala tasqil hartha, enggak juga dipakai untuk mengambil air dari sumur. Jadi kadang tenaga sapi itu, sapinya diikat pakai tali, talinya ada katrol, katrolnya masuk ke timba, nyambung ke timba, timbanya ke sumur. Jadi ngambil air, sapinya di jalan, set naik. Enggak juga yang kayak gitu. Wala taskil hartha musallamatun la syiyata fiha, mulus warnanya, enggak ada cacatnya, enggak ada belangnya sama sekali. Ya, akhirnya mereka cari-cari sapi dengan semua kriteria tadi, cuma nemukan 1 ekor. Milik seorang nenek-nenek dari Bani Israel. Ya, ajuz Bani Israel. Dia nggak mau lepas itu sapi kecuali kalau dibeli dengan emas seberat sapi itu. Bangkrut tuh Bani Israel, beli seekor sapi. Iya. Bangkrut. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Akhirnya disembelih dan hampir-hampir mereka tidak sanggup nyembelih itu. Gara-gara kebanyakan apa? Mempersoalkan. Nah, jangan sampai umat ini celaka gara-gara cerewet terhadap perintah Allah dan perintah Rasulnya. Beragama itu simpel jamaah sekalian. Simpel beragama itu. Ingin jadi seorang muslim yang baik, ikuti. Apa kata Allah, apa kata Rasul, ikuti, jalankan. Kalau itu perintah, jalankan semampu kalian. Bukan semau kalian loh ya. Ya. Itu bedanya cuma 1 huruf. 2 huruf. Ada M, ada P. Kalau M sama P-nya dibuang bahaya itu. Semampu kalian, bukan semau kalian. Kalian masih mampu lebih dari ini, ya tingkatkan. Mampunya cuma segini, ya sudah, cuma segitulah yang Allah perintahkan, nggak lebih dari apa yang kalian mampu. Ya, fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Nabi SAW mengatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Kalau kaitannya dengan larangan, maka terkait larangan itu ada 2 sisi. Sisi yang pertama, kita disuruh tidak mengerjakan. Tapi nggak cukup tidak mengerjakan. Harus menjauhi. Ini sisi yang kedua. Jadi, walaupun tidak mengerjakan, deket-deket nggak boleh. Jangan deket-deket dengan yang diharamkan oleh Allah. Yang jauh. Karena orang kalau terlalu dekat itu nanti nyerempet. Iya kan? Iya, makanya Nabi mengumpamakan dalam hadis yang lain, hadis arba'in juga, ala wa inna likulli malikin hima. Ingat ya, setiap penguasa, setiap raja itu punya hima, itu seperti cagar, daerah yang dilindungi, nggak boleh sembarangan orang menerobos itu. Ini ada batasan-batasan, zona terlarang. Wa ala inna himallah maharimu. Ingatlah bahwa daerah terlarangnya Allah itu adalah apa-apa yang Allah haramkan. Maka Nabi mengumpamakan karra'i yar'a haulal hima yushiku an taqa'u fi. Orang yang tidak menghindari yang diharamkan itu seperti orang yang menggembalakan ternaknya, tapi apa istilahnya, berada di dekat daerah terlarang.
Itu ternak kalau dibiarkan dekat-dekat dengan daerah terlarang, nanti dia akan masuk ke daerah terlarang itu. Nah, ingatlah bahwa daerah terlarangnya Allah itu adalah apa yang Allah haramkan. Maka jangan dekat-dekat, yang jauh. Ya. Menjauhi zina, menjauhi judi, menjauhi khamr. Itu dengan menjauhi sebab-sebab yang mengantarkan ke sana. Bukan hanya dengan tidak melakukan, tapi harus dibarengi dengan jangan dekat-dekat, jangan bergaul dengan para pelakunya. Jangan berada di tempat-tempat yang di situ terjadi banyak kemungkaran. Karena ini juga rentan orang yang bergaul di tempat-tempat atau orang yang hidup berkecimpung di tempat yang di situ kerjaannya orang maksiat, rentan itu. Mungkin tidak secara langsung hari pertama, bulan pertama, tapi lambat laun kalau setiap hari dia itu menyaksikan maksiat, maka kepekaan dia, rasa ketidaksukaan dia terhadap maksiat yang setiap hari dia lihat itu akan bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Berkurang. Karena awal, ini kok ngeri sekali ini. Dia sebelumnya nggak pernah lihat. Begitu ngelihat sesuatu yang mungkar, dia menolak. Hari pertama, seminggu, tiap hari dia lihat. Mulai terbiasa, berkurang pengingkarannya. Sebulan lebih berkurang lagi, lama-lama dianggap biasa. Nah, ini sudah berkurang besar ini iman kita ini. Karena iman itu bisa naik, bisa turun. Ya, iman itu yazid wa yanqus. Makin sering orang itu melihat kemungkaran, dia nggak bisa apa-apa, dia nggak pindah juga dari situ, maka pengingkarannya akan berkurang. Ketika sudah nggak dianggap mungkar lagi, apa yang akan menghalangi dia untuk berbuat seperti itu? Nggak ada. Nah, inilah yang dimaksud dengan menjauhi. Jadi menjauhi itu jauhi para pelakunya, jauhi sebab-sebab yang menghantarkan ke sana. Zina itu enggak terjadi langsung begitu saja, enggak. Ada sebab-sebabnya ada. Pertama, ngumbar pandangan kepada yang diharamkan. Ya, campur baur. Kemudian pacaran. Ya, bisa dengan sosmed, bisa dengan macam-macam. Nanti akhirnya berdua-duaan, akhirnya zina. Enggak langsung orang zina itu kan? Enggak, pasti ada proses. Nah, kalau dia tidak menjauhi sebab-sebab ini, ya dia akan terjun. Makanya Nabi mengatakan, kutiba ala bani Adam hadduhu minaz zina wa huwa mudriku dzalika la mahalah. Fal 'ainani tazniyan wa zinahuma an-nadhar wal udhunani tazniyani wa zinahuma as-sam'. Wal qalbu wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batsh. Ya, wal qalbu yatamanna wa yashtahi wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibu. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya, manusia Bani Adam ini pasti akan nyerempet dengan zina. Ya, dengan berbagai macam bentuk zina. Zinanya mata dengan memandang yang diharamkan tentunya. Zinanya telinga dengan mendengarkan yang diharamkan. Zinanya tangan dengan memegang yang diharamkan. Zinanya hati berangan-angan, mendambakan, dan ujung-ujungnya nanti kemaluan. Kadang kemaluannya membenarkan itu semua dan terjadilah zina sebenar-benarnya, atau kemaluannya belum membenarkan itu, dia tidak dianggap berzina sebenar-benarnya, tapi dia sudah nyerempet zina mata, zina telinga, zina hati, zina tangan. Tetap ada dosa yang dia perbuat walaupun tidak yang terbesar dalam jenis itu. Oleh karena itu meninggalkan larangan tidak cukup, dia harus menjauhi. Jangan dekat-dekat. Wala taqrabuz zina. Bukan cuman wala tazni. Jangan, tapi wala taqrabuz zina. Kalian jangan dekat-dekat sama zina. Demikian juga khamr. Ayat yang mengharamkan khamr itu di surat Al-Maidah 90-91.
Ya, Allah mengatakan di situ tentang khamr itu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Pertama, rijs disifati sebagai rijs, najis, min amali syaitan. Ini yang kedua, dianggap sebagai perbuatannya syaitan. Ada perbuatan syaitan yang masuk amal soleh? Ada? Enggak. Semua perbuatan yang disangkut pautkan dengan syaitan itu haram, tidak ada yang halal. Itu termasuk kaidah usul fikih itu. Kalau pengen tahu itu perbuatan halal apa haram, lihat ada sangkut pautnya sama syaitan enggak. Kalau dianggap itu cara makannya syaitan, itu cara duduknya syaitan, itu perbuatan itu mesti haram, itu enggak ada yang halal. Itu celaan kok. Ya. Rijsun min amali syaitan fajtanibu. Jauhi. Ya. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah. Setan itu tidak lain tidak bukan ingin menyulut permusuhan di antara kalian. Dengan cara apa? Bil khamri wal maisir. Dengan adanya minuman keras dan juga judi. Orang ketika minum minuman yang memabukkan, hilang akalnya. Kalau sudah hilang akalnya, hilang kontrolnya terhadap dirinya. Dia akan caci maki orang lain, dia mungkin akan lukai orang lain. Ya. Dia akan tuduh orang lain. Yang dituduh masih sadar, marah. Apalagi yang dituduh sudah hilang juga akalnya, berantem dia. Judi juga begitu, yang kalah akan menimbulkan kebencian terhadap yang kalah akan membenci yang menang, dan dia akan berusaha untuk membalas kekalahannya. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Yang ke berapa? 5. Adalah dia akan menyulut terjadinya kebencian. Adawata wal baghdha wa yasuddakum an dzikrillah, dan akan menghalangi kalian dari ingat kepada Allah, wa anis shalah, dan menghalangi kalian dari melaksanakan salat, karena tidak boleh salat dalam keadaan mabuk. Fahal antum muntahun, maukah kalian? Ada 8 alasan diharamkannya khamr dan judi, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir tadi itu. Jadi kita nggak cukup, saya nggak pernah minum khamr kok, tapi jualan khamr, nggak cukup itu, nggak lepas dari laknat itu. Saya nggak pernah minum khamr, tapi dia pasang iklannya khamr. Pakai kaos, belakangnya ada sablonan merek minuman keras. Nggak cukup. Saya nggak minum khamr, tapi dia menjual bahan bakunya khamr ke pabrik khamr. Udah tahu pabrik ciu. Apa kalau di sini minuman keras istilahnya? Di Solo tadi ada namanya ciu. Di sini apa? Sama ya, ciu juga. Dari apa tuh? Tebu ya kalau nggak salah ya. Tetes tebu ya. Iya. Sama, nggak boleh. Karena Anda tidak menjauhi larangan ini. Kalau ndak ada yang nyetori tetes tebu atau tebu kepada pabrik ciu, ndak bisa produksi kan? Gitu loh. Tapi kerja di situ sama. Walaupun cuma jadi satpam ndak boleh juga. Karena pabrik ini juga butuh satpam, butuh yang jaga dia. Loh, yang dijaga siapa? Pabrik ciu. Dia tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi yang menjauhi itu jangan masuk dalam lingkaran itu, yang jauh. Ya, karena pengingkaran kita terhadap kemungkaran itu berbanding lurus dengan sehat sakitnya iman kita. Bahkan berbanding lurus dengan ada tidaknya iman kita. Nabi mengatakan bahwa orang yang mengingkari kemungkaran itu, faman angkaraha biqalbihi, faman angkaraha biyadihi fahuwa mu'min, waman angkaraha bilisanihi fahuwa mu'min, waman angkaraha biqalbihi fahuwa mu'min, walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal.
Kalau ada kemungkaran kemudian diingkari oleh seseorang dengan kekuasaan yang dia miliki, dengan kekuatan yang dia miliki, maka dialah orang beriman. Atau dia ingkari dengan lisannya, dia tegur pelaku kemungkaran, dia jelaskan kepada masyarakat bahwasanya ini adalah perbuatan yang haram, yang mungkar, yang dibenci oleh Allah, maka dia adalah orang beriman. Atau dia mengingkari dengan hatinya, membenci, itu minimal. Mengingkari dengan hati itu dia menganggap ini perbuatan tidak baik, dia masih beriman. Tapi kalau kebencian sudah tidak ada lagi, berarti tidak tersisa iman sedikit pun. Padahal yang namanya kebencian tadi itu, kalau tiap hari dia ngelihat, lama-lama akan biasa, hilang, pengingkarannya akan hilang. Nah, ini bahaya besar. Oleh karena itu, jangan deket-deket dengan maksiat, dengan yang diharamkan oleh Allah, supaya kita punya kepekaan ini tetap kuat. Makanya Nabi menyuruh agar kaum muslimin ini, umatnya ini hijrah dalam pengertian yang luas. Artinya dia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Seorang yang muhajir adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk hijrah adalah dengan mencari komunitas orang-orang yang baik dan tinggal bersama mereka. Itu termasuk hijrah. Tidak harus ke luar negeri, tidak harus ke luar pulau, mungkin keluar kecamatan sudah bisa bernilai hijrah. Keluar dari kelurahan, pindah dari satu kompleks ke kompleks yang lain. Ini kompleks isinya orang molimo, isinya orang mabuk, orang main, orang macam-macam lah sudah. Dia pindah ke kompleks lain yang di situ isinya orang-orang ngaji, orang-orang yang rajin ke masjid. Itu hijrah. Ya, itu hijrah. Dan itu dalam rangka mempertahankan iman. Ya, jadi terkait dengan kalimat pertama dari hadis ini, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa saja yang aku larang kalian dari melaksanakannya, jauhi. Kalau menjauhi itu pakai semampunya ataukah tidak? Kalau menjauhi enggak pakai semampunya. Kenapa? Karena menjauhi itu kita enggak disuruh berbuat apa-apa, enggak. Kita jauh aja, jangan dekat-dekat aja. Ya, jangan dekat-dekat. Tinggalkan. Semua orang bisa untuk tidak berbuat kan? Semua orang bisa untuk tidak berbuat. Tapi kalau untuk melakukan sesuatu, ada yang bisa, ada yang mampu, ada yang belum mampu, ada yang tidak mampu. Tapi kalau jangan berbuat, semua orang bisa enggak berbuat. Sehingga tidak ada catatan harus semampunya, jauhi semampunya, tidak ada. Yang ada adalah laksanakan perintah semampunya. Tapi kalau untuk menjauhi, untuk tidak mengamalkan, untuk meninggalkan, tidak pakai semampunya. Fajtanibuh, jauhi dia. Adapun terkait dengan melaksanakan perintah, maka Nabi menjelaskan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu. Maka laksanakanlah perintah itu mastata'tum, semaksimal kemampuan kalian. Karena memang untuk melaksanakan sesuatu itu syaratnya harus ada kemampuan. Dan tidak semua orang mampu melaksanakan semua hal. Ada orang-orang tertentu yang dia hanya mampu melaksanakan amalan-amalan tertentu, maka berarti dia diwajibkan atau diperintahkan untuk mengamalkan itu. Adapun orang-orang yang tidak mampu maka tidak diperintahkan, kecuali sebatas kemampuannya. Terkait dengan perintah ini, sebagaimana larangan ya, itu terbagi menjadi dua macam. Larangan maupun perintah terbagi menjadi dua. Larangan yang harus ditinggalkan itu istilahnya hal-hal yang diharamkan nama lainnya. Haram berarti harus ditinggalkan, harus dijauhi. Ada yang kedua, larangan yang sebaiknya ditinggalkan, tapi tidak wajib ditinggalkan. Dilarang dan sebaiknya ditinggalkan. Wajib enggak? Enggak. Ini nama lainnya makruh. Perbuatan-perbuatan yang makruh itu berarti sebaiknya ditinggalkan. Tapi seandainya dia masih kerjakan, dia tidak berdosa.
Adapun yang wajib dia tinggalkan, berarti kalau dia kerjakan dia dosa. Jelas ya? Kewajiban atau perintah juga begitu. Perintah yang wajib dia kerjakan alias wajib. Kalau nggak dikerjakan dosa dia. Selagi dia mampu memenuhi syarat, dia tidak mengerjakan, dosa. Ada perintah-perintah yang dianjurkan saja, tapi tidak diwajibkan. Istilah fikihnya sunnah itu. Sunnah atau mustahab, atau mandub, atau nafilah. Banyak istilahnya. Intinya tidak wajib dikerjakan, tapi sebaiknya dikerjakan. Nah, kita ketika melaksanakan perintah itu, kita mesti tahu skala prioritas juga, ayyuhal ikhwah. Karena perintah Allah ada yang harus, ada yang sebaiknya. Jangan sampai kita ini semangat mengamalkan yang sebaiknya diamalkan, tapi tidak harus diamalkan. Dan kita lalai dari mengamalkan yang harus diamalkan. Ya, kita mesti tahu skala prioritas. Yang namanya fardu itu kan ada fardu ain, ada fardu apa? Kifayah. Ya. Sunnah itu ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Ada yang wajib untuk masing-masing individu, dia nggak bisa wakilkan ke orang lain. Dianya harus mengerjakan sendiri. Ada yang wajib tapi secara kolektif, selagi ada sebagian yang sudah mengerjakan dan itu mencukupi, maka yang lain tidak wajib lagi. Tidak dosa ketika yang lainnya tidak mengerjakan. Nah, jangan sampai kita ini semangat ngamalkan yang fardu kifayah, tapi yang fardu ain lupa. Apalagi semangat ngamalkan yang sunnah, yang fardu ain lupa. Nah, ini bahaya. Ya, makanya kita ini masih terus belajar, jemaah sekalian, supaya kita punya skala prioritas yang tepat. Karena kalau orang mengamalkan perintah yang sunnah namun dia meninggalkan wajib, ini belum bertakwa namanya. Ini masih masuk kategori fasik. Walaupun dia rajin ngamalkan sunnah, kalau dia tinggalkan yang wajib, dia masih fasik karena dia meninggalkan sesuatu yang harusnya dia kerjakan.